Sebagai Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Susuhunan Pakubuwono VI terikat kontrak politik dengan Belanda, seperti halnya kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara. Namun di sisi lain, nuraninya bergolak. Ingin rasanya ia membantu kerabat jauhnya dari Yogyakarta, yakni Pangeran Diponegoro, yang sedang terlibat polemik dengan Belanda dalam rangkaian Perang Jawa yang mulai berkobar sejak tahun 1825 itu. Pakubuwono VI akhirnya memilih jalan tengah, kendati risikonya sangat besar jika sampai ketahuan ia menjalani peran ganda. Di satu sisi, Keraton Surakarta tetap mentaati kesepakatan politik dengan Belanda, tapi di sisi lain, sang raja secara diam-diam memberi sokongan terhadap perlawanan Pangeran Diponegoro. Pada tanggal 5 September 1823, Pakubuwono V mangkat setelah hanya 3 tahun bertata di singgasana Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Setelah masa berkabung selama 10 hari, Solo punya raja baru. Sang putra mahkota naik tahta dengan gelar Susuhunan Pakubuwono VI, tepat pada 15 September 1823. Saat itu usianya baru menginjak 16 tahun. Putra mahkota Surakarta itu bernama Raden Masa Pardan, anak lelaki ke-11 Pakubuwono V dari permaisuri Raden Ayu Sosro Kusumo. Raden Masa Pardan dilahirkan pada 26 April 1807 dan masih keturunan Ki Juru Martani, patih pertama dalam sejarah Kesultanan Mataram Islam dari garis darah ibundanya. Baru 2 tahun bertahta sebagai Raja Surakarta ke-6, Pakubuwono VI langsung dihadapkan pada situasi yang dilematis. Pangeran Diponegoro selaku putra sulung Sultan Hamengkubuwono III, yang tidak lain adalah raja ketiga Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, terlibat sengketa serius dengan Belanda. Diponegoro yang menolak menjadi Raja Yogyakarta karena merasa bukan putra mahkota sebab terlahir dari istri selir, memilih keluar dari keraton. Dan pada perkembangannya ia harus berurusan dengan kaum penjajah yang kemudian memantik salah satu peperangan terbesar melawan Belanda di tanah Jawa sejak pertengahan tahun 1825. Di titik inilah batin Pakubuwono VI bergejolak dan akhirnya ia memutuskan untuk membantu perjuangan Pangeran Diponegoro meskipun secara diam-diam, berkolaborasi dengan Belanda agar hubungan diplomatik terjaga demi keamanan istana dan rakyat Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Beberapa kali telah terjadi pertemuan antara Pakubuwono VI dan Pangeran Diponegoro. Perjumpaan dua tokoh penting Wangsa Mataram ini benar-benar dirahasiakan. Yang jelas Pakubuwono VI menyatakan kesanggupannya untuk membantu Diponegoro, yang tidak lain adalah pamannya itu. Pakubuwono VI sering dikabarkan pergi bertapa ke Gunung Merbabu atau ke pedalaman hutan rimba, yang kemudian memunculkan julukan Sinuhun Bangun Tapa bagi sang raja. Namun sebenarnya ia menemui Diponegoro untuk membicarakan situasi terkini, sekaligus membahas strategi perlawanan terhadap Belanda. Pangeran Diponegoro sendiri pernah menyusup ke Keraton Surakarta untuk menemui Pakubuwono ke-6. Ketika Belanda curiga dan mengirimkan pasukan penggeledah ke istana, keduanya pura-pura berkelahi. Sandiwara itu diakhiri dengan akting Diponegoro yang melarikan diri dari istana. Peran ganda Pakubuwono ke-6 terus berlanjut. Beberapa kali pasukan dikirimkan dengan dalih membantu Belanda. Namun yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Taktik gerilya memberikan peluang bagi pasukan itu untuk bergabung dengan kubu Diponegoro secara diam-diam. Perang Jawa akhirnya usai pada tahun 1830 setelah Diponegoro ditangkap dengan cara dijebak. Perang ini merupakan salah satu perang yang paling melelahkan bagi Belanda, yang kehilangan sekitar 8.000 serdadu Eropa
dan 7.000 prajurit lokal. Sementara korban jiwa dari rakyat mencapai 200.000 orang. Setelah berhasil menyingkirkan Pangeran Diponegoro yang diasingkan ke Manado, sebelum dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya, Belanda mulai membidik Pakubuwono ke-6. Kesalahan Raja Surakarta itu dicari-cari karena belum didapatkan bukti keterlibatan Pakubuwono ke-6 dalam Perang Jawa, kendati Belanda sudah curiga. Belanda kemudian menangkap orang kepercayaan Pakubuwono ke-6 sekaligus juru tulis keraton bernama Mas Pajang Suworo, ayahanda pujangga kenamaan Ronggowarsito. Ayah dan anak ini adalah abdi setia Pakubuwono ke-6 yang turut membantu perjuangan Pangeran Diponegoro. Meskipun dipaksa untuk membocorkan rahasia yang pernah terjalin antara Pakubuwono ke-6 dan Pangeran Diponegoro, Pajang Suworo tetap bungkam hingga akhirnya tewas karena disiksa. Oleh Belanda, mayatnya dibuang ke tengah laut. Belanda yang sudah putus akal kemudian bermuslihat kepada Pakubuwono ke-6. Mereka mengatakan bahwa Pajang Suworo telah membongkar rahasia tersebut. Atas dasar tipu daya itulah Belanda kemudian menangkap Pakubuwono ke-6 dan mengirimkannya ke Ambon, Maluku sebagai orang buangan. Pada tanggal 5 Juni 1830, tahta Surakarta lantas dialihkan kepada orang pilihan Belanda, yaitu Raden Mas Maliki Solikin, yang tidak lain adalah adik Pakubuwono ke-5 alias paman Pakubuwono ke-6, yang kemudian bergelar Pakubuwono ke-7. Pakubuwono ke-6 cukup lama menjalani kehidupan di tanah pengasingan hingga akhir wafat pada 2 Juni 1849. Menurut laporan resmi Belanda, Pakubuwono ke-6 tewas dalam kecelakaan di laut. Penjelasan versi Belanda ini diterima selama bertahun-tahun dan jasad Pakubuwono ke-6 dimakamkan di Ambon. Kejanggalan atas penyebab kematian Pakubuwono ke-6 baru terungkap ketika kuburannya dibongkar untuk dipindahkan ke makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Yogyakarta pada tahun 1957. Ditemukan ada lubang di dahi tengkorak Pakubuwono ke-6 seukuran peluru senapan. Temuan mengejutkan itu tak pelak mengarah kepada dugaan kuat bahwa Pakubuwono ke-6 meninggal dunia bukan karena kecelakaan, tapi lantaran luka tembak. Beberapa tahun berselang, setelah pemindahan makam dari Ambon ke Imogiri, Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia menetapkan Susuhunan Pakubuwono ke-6 sebagai pahlawan nasional melalui surat keputusan tertanggal 17 November 1964.